Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsad Anang Jahari, NPM 4 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mengedukasi teman-teman semua terkait dengan penyakit hipertensi. Karena penyakit hipertensi ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak terjadi di masyarakat dan menjadi penyebab utama terjadinya penyakit stroke dan juga penyakit jantung. Apa itu hipertensi? Jadi penyakit hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah kita itu di atas normal. Normalnya itu di 90 per 60 mmHg sampai 120 per 80 mmHg. Kemudian jika di atas 120 mmHg itu berarti sudah prehipertensi. Kemudian saat 140 mmHg itu berarti sudah hipertensi tahap 1. Penyakit hipertensi disebut juga dengan penyakit silent killer. Karena apa? Karena diam-diam menghanyutkan ya. Jadi penyakit ini itu sering muncul tanpa tanda gejala. Tetapi tanpa tanda gejala tetapi dapat menyebabkan komplikasi penyakit yang serius. Ada beberapa tanda gejala penyakit hipertensi. Yang pertama itu adanya sakit kepala, kemudian yang kedua adanya pusing, ketiga mudah lelah, yang keempat penglihatan kabur, dan yang kelima yaitu nyeri dada. Namun sebagian orang tidak merasakan gejala dari penyakit hipertensi tersebut. Terus kemudian apa itu penyebab dari penyakit hipertensi atau faktor dari penyakit hipertensi itu dipengaruhi oleh apa? Ya, ada beberapa di sini ya. Yang pertama itu karena berlebihan dalam mengonsumsi garam. Kemudian yang kedua, banyak mengonsumsi gula. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik ya. Kemudian yang keempat, stres. Yang kelima, merokok. Dan yang keenam, obesitas. Ketujuh, memiliki riwayat hipertensi dari keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa garam atau natrium itu dapat menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Karena garam atau natrium menyebabkan tubuh itu menahan cairan volume darah sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Contohnya pada makanan yang cepat saji, kalengan, atau asin-asin. Kemudian di sini ada yang kedua ada lemak trans dan jenuh. Ini meningkatkan kolesterol sehingga menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Contohnya pada makanan yang santan, kental, dan berlemak. Yang ketiga adanya gula berlebihan. Nah, ini dapat memicu terjadinya obesitas sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Yang keempat adanya alkohol. Nah, alkohol itu menyebabkan pembuluh darah itu rusak dan mengganggu kerja jantung sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Yang kelima ada nikotin dalam rokok. Nah, nikotin ini menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga meningkatkan kerja dari jantung. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah hipertensi ini dapat dicegah atau dapat dikontrol? Tentu jawabannya bisa. Dengan cara apa? Yang pertama, kita banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, tidak kebanyakan dan tidak juga kekurangan. Jadi cukup mengkonsumsi buah dan sayur. Selanjutnya yang kedua, rajin berolahraga secara teratur. Minimal satu hari itu 30 menit. Kalau seminggu berarti 5 kali ya untuk olahraganya. Kemudian yang ketiga, mengelola stres. Jadi stres itu dapat memicu terjadinya hipertensi sehingga harus dikelola. Kemudian ada juga berhenti merokok bagi yang merokok. Yang kelima, kurangi konsumsi garam secara berlebihan. Selanjutnya bagi penderita hipertensi, untuk obat harus diminum secara teratur sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Walaupun sudah dirasa tekanan darah itu normal. Kemudian bagi teman-teman semua jangan lupa untuk cek rutin tekanan darah agar hipertensi dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sejak dini.
Ingat, hidup sehat dari tekanan darah yang terkontrol.